Anak besar tidak mengandalkan ayah lagi. Bab 160. Setelah bersiap-siap, Rehan dan Yuki membawa Ken pergi berangkat. Rehan duduk di depan mobil mengendarai mobil. Yuki duduk di belakang, menemani Ken berbicara yang duduk di kursi khusus bayi. Ken malu. Bagaimanapun Yuki mengganggunya, dia hanya menggeleng-gelengkan kepala atau menganggukkan kepala. Pelan-pelan dia mulai terbuka. Kedua bola mata yang besar dan gelap terus melihat wajah Yuki, seolah-olah ingin mengingatnya sampai sedalam-dalamnya. Anak kecil adalah makhluk yang sensitif. Secara alami dapat melihat apakah orang lain menyukai dirinya atau tidak. Kalimat ini dideskripsikan kepada Ken adalah kalimat yang pas. Mobil berjalan. Ken sudah masuk ke dalam cerita Yuki. Yuki berusaha berpikir cerita apa yang bisa langsung diceritakannya. Ken mendengarkan dengan senang. Saat bercerita hal yang menarik, Ken langsung mengangkat kepalanya. Kedua matanya yang besar berbinar melihat ke Yuki sambil tersenyum. Rehan melihat dari kaca spion belakang. Melihat mereka bercengkrama, bibirnya tersenyum. Ken bercerita banyak hal. Tante Yuki sudah capek. Diam sejenak ya. Biarkan Tante Yuki istirahat sebentar. Yuki baru ingin berkata, "Aku tidak capek." Ken mengerti menganggukkan kepala. Dia tersenyum kepada Yuki dan berkata, "Tante Yuki, kamu haus tidak? Di botol minumku ada air." Yuki merasa senang. Dia menggelengkan kepala. "Tante tidak haus, Ken saja yang minum." Hening sejenak, Ken tiba-tiba merengek ingin turun. Tidak mau duduk di kursi bayi. Rehan mengerutkan alisnya. "Mana boleh, anak kecil harus duduk di kursi bayi." Ken cemberut. Wajahnya yang kecil penuh dengan rasa tidak adil. "Aku mau duduk dengan Tante Yuki." Berbicara, air matanya mulai memenuhi matanya. Kasihan dan merasa tidak adil. Membuat Yuki merasa kasihan, langsung membantunya berkata, "Sudah mau sampai ke dunia bawah laut. Kamu ingin turun juga tidak apa-apa. Ayo sini." Rehan hanya pasrah menghela napas. "Yuki, Ken nanti menjadi kebiasaan oleh kamu." Ken menjadi kebiasaan karena dia. Kalimat ini terdengar di telinga Yuki. Kenapa terasa nyaman ya? Yuki tidak dapat menahan senyum. Menjadi kebiasaannya Ken, rasanya bahagia sekali. Mengurusinya, menyayanginya, membuat dia senang, membuat dia bahagia. Melihat matanya seperti bulan menekuk. 2 baris gigi putih kecil terlihat, tersenyum. Perasaan seperti itu sungguh indah. Ken dari tempat duduk bayi keluar duduk di kursi mobil. Awalnya dia duduk dengan baik di samping Yuki. Mereka hanya berjarak segempal tangan. Tak lama, Ken mulai pelan-pelan bergeser ke samping Yuki. Yuki melihatnya. Hatinya merasa sangat senang dan sedih juga. Ken ingin mendekatinya, tapi takut ditolak oleh Yuki. Jadi, dia hanya berani mencoba sedikit-sedikit. Dia baru berumur 5 tahun. Anak orang lain, semuanya di dalam pelukan orang tuanya, sesuka hati bermanja-manja. Tidak ada langgaran hukum. Tapi anak ini hanya berani seperti malu-malu mengungkapkan rasa sukanya. Yuki menahan air matanya. Dia tersenyum menghadap ke Ken, merentangkan kedua tangannya.
"Sayang, sini tante peluk, boleh ya?" Ken kegirangan membuka matanya. Tidak ragu sedikit pun, seketika menyambar ke pelukan Yuki. Tubuh kecilnya lembut dan wangi, seperti ada aroma susu. Tidak ingin lepas pelukan dari lehernya. Seketika membuat Yuki mengeluarkan air mata. "Tante, kamu kenapa menangis?" Ken bertanya, sambil menjulurkan tangannya yang gendut menghapus air mata Yuki. Yuki menarik napas. Mata tante kemasukan pasir. Di depan, Rehan melihat Yuki dan Ken. Dia juga seperti ingin menangis, tapi dalam hatinya penuh dengan rasa puas dan bahagia. Rehan tahu Yuki pasti menyukai Ken. Dari 5 tahun lalu dia sudah tahu. "Tante, jangan nangis. Ken bantu tante tiup ya." Ken memajukan bibirnya dengan hati-hati meniup mata Yuki. Yuki tidak dapat menahan lagi. Dipeluk erat Ken. Dia menciumnya berkali-kali wajah Ken. "Sayang, kamu kok pintar sekali. Kamu malaikat dari mana? Tante suka sekali sama kamu." Ken dicium oleh Yuki sampai membalikkan badan yang kecil, mengeluarkan suara tertawa. Suasana di dalam mobil hangat dan indah. Setelah bermain, Ken duduk di pangkuan Yuki. Tangan kecilnya mengelus rambutnya. "Ini rambut tante." Mengelus matanya. "Ini mata tante." Mengelus hidungnya. "Ini hidung tante." Dia mengelus lagi bibirnya. "Dan ini bibir tante." Matanya, makna senyum, cinta anak terhadap ibunya. Yuki ingin menangis lagi. Anak ini kenapa selalu bisa membangkitkan rasa lembutnya? Rehan dari depan memotong. "Ken, tante Yuki cantik nggak?" Yuki dengan mantap menganggukkan kepalanya. "Cantik. Tante Yuki paling cantik sedunia." Rehan berpura-pura terasa terluka. Kalau papa gimana? Cantik nggak?" Ken memeluk erat leher Yuki. Badan kecilnya semua sembunyi di dalam pelukan Yuki. "Papa nggak secantik Tante Yuki." Hahaha, Yuki terbahak. Dia mencium wajah Ken. "Ken sangat hebat. Langsung bisa lihat tante lebih cantik daripada papanya ya." Rehan menghela napas. Anak ini sudah besar tidak dengar papa lagi ya. Baru lewat beberapa menit, langsung mau dengan tante cantik. Bahkan sendiri pun tidak mau lagi." Selesai berbicara, merasa dirinya sendiri itu lucu, Rehan tertawa juga. Walaupun Ken tidak mengerti apa yang orang dewasa tertawakan, tapi juga ikut tertawa bahagia. Di ingatannya, papanya sudah lama tidak pernah tertawa sebahagia ini. Dia sungguh suka Tante Yuki. Aroma Tante Yuki wangi, membuatnya terasa nyaman. Tidak takut lagi. Lengan kecilnya semakin erat memeluk leher Yuki. Yuki mengelus kepalanya, pelan-pelan memijat ubun-ubunnya. Rambutnya lembut dan tipis, tidak seperti anak laki-laki, lebih mirip anak perempuan, hampir mirip dengan rambut Yuki. Yuki penuh kasih sayang mengelusnya, membuat Ken sedikit mengantuk. Di pelukan Yuki, Ken mencari posisi yang nyaman, memejamkan matanya, mulutnya dengan pelan bergumam. Niat bermanjanya juga terlalu jelas. Yuki tahu maksud Ken. Tidak hanya tidak merasa lelah, justru bahagia. Dia berhati-hati mengangkat lengannya, supaya Ken tidurnya lebih nyaman. Melihat bulu matanya 2 baris yang panjang,
Dia tidak dapat menahan, lalu membungkukkan badannya. Di keningnya tercetak bekas ciuman. Saat dalam tidur, tangannya masih tetap menarik ujung bajunya. Seakan takut Yuki akan meninggalkannya lagi. Yuki menggendong Ken, merasa belum pernah merasa melewatinya penuh makna. Seperti sebuah lubang dalam hatinya, isi penuh dengan keajaiban. Yuki, tidak menyesalkan berkencan denganku? Rehan melihat wajah Yuki yang puas, dalam hatinya sangat sombong. Berdasarkan karismanya, ditambah karisma anaknya. Jika bisa meluluhkan Yuki, namanya Rehan harus ditulis dengan terbaik. Sangat senang sudah di sini. Ken ini sangat lucu, sesuai dengan bayanganku keimutannya. Yuki tersenyum menganggukkan kepalanya. Setelah selesai berbicara, dia merasa masih tidak cukup. Dengan cepat menambahkan kalimat lagi. Tidak, dibandingkan dengan bayanganku, lebih imut 100 kali. Mata Rehan berbinar. Kalau begitu, setiap minggu berkencan sekali, boleh nggak?